Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada materi kali ini yang kita pelajari adalah mengenai lingkaran. Tentunya sudah tidak asing ya untuk kalian apa itu lingkaran. Contohnya pada kehidupan sehari-hari seperti ini. Anak-anak, tentunya kita tahu lingkaran itu bentuknya seperti apa, yaitu melingkar dengan ada titik di tengahnya, yaitu sebagai titik pusat. Jadi yang tengah ini adalah titik pusat. Biasanya titik pusat itu dinotasikan dengan 0. Bisa juga dinotasikan dengan P, Q, R, S atau yang lainnya. Pokoknya di tengah-tengahnya dia adalah titik pusat. Selanjutnya kita mencari diameter. Diameter itu harus melewati titik pusat. Sehingga diameternya adalah garis seperti ini, panjangnya 21. Sesuai dengan ini panjangnya adalah 21. Sehingga bila digaris maka harus melewati titik pusat, itu disebut dengan diameter. Bagaimanakah dengan garis seperti ini? Apakah ini diameter? Bukan, ini bukan diameter karena tidak melewati titik pusat. Jadi diameternya adalah 21, dari pojok sini sampai ke sini disebut diameter. Diameter itu biasanya dinotasikan dengan D kecil. Nah, selanjutnya setelah diameter, nah yang bergaris merah ini disebut dengan jari-jari. Seperti ini. Nah, yang ungu tadi disebut dengan diameter, dinotasikan dengan D. Yang merah disebut dengan jari-jari. Jari-jari dinotasikan dengan R. Dengan kata lain, diameter itu 2 kali jari-jari, atau jari-jari itu separohnya setengahnya dari diameter. Paham? Nah, kita beri di sini adalah titik A, B, titik A, di sebelah sini titik B, di sebelah sini titik C. Seperti ini, sehingga O, C disebut jari-jari, A, B disebut dengan diameter. Selanjutnya bentuk atau bagian-bagian dari lingkaran ada busur. Busur itu adalah garis lengkung. Garis lengkung apa maksudnya? Contoh, Bu Age akan membuat titik di sebelah sini. Ini sudah ada A, maka ini sudah ada B, C. Yang namanya busur itu adalah garis lengkung dari ini ke sini disebut dengan busur. Atau kalau gambarnya ingin yang besar, ini AB bisa disebut dengan busur. Disebut dengan busur BC, atau yang di sini disebut dengan busur juga. Busur AC. Paham? Jadi busur itu melengkung. Selanjutnya adalah tali busur. Apa itu tali busur? Tali busur adalah namanya aja tali. Tali itu mengikat, berarti mengikat dari titik di sini, titik busur di sini sampai titik busur yang di sebelah sini. Kita hubungkan menggunakan garis penggaris, maka tali busurnya adalah ini. Bagi kasih warna biru. Nah, garis ini, garis yang biru muda, yaitu dari A ke C, karena busurnya adalah busur AC, maka tali busurnya adalah dari A ke C, disebut dengan tali busur. Selanjutnya adalah juring. Juring itu apa? Juring itu adalah dihubungkan. Juring itu terbentuk dari 2 jari-jari. Contohnya, di sini ada jari-jari. Lalu ini apakah disebut jari-jari juga? Dari O ke B? Ya,
dari O ke P yang diarsir garis titik garis-garis ini dengan Bu Age disebut dengan jari-jari juga. Jadi ini juga jari. Nah, bedanya kalau diameter dari pojok sini sampai ke sini disebut diameter. Kalau jari-jari adalah separuhnya, ini jari-jari, ini pun juga jari-jari. Meskipun beda tempat tetapi ini nilainya sama. Jadi meskipun ini tarik garis ke sini juga jari-jari. Ke sini juga jari-jari, juga jari-jari. Nah, daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari disebut dengan juring, ya. Jadi ini disebut dengan juring. Kelihatan kah? Semoga kelihatan ya anak-anak. Nah, jadi daerah yang diarsir berwarna kuning oleh Bu Age ini disebut dengan juring. Ditebalkan oleh Bu Age. Juring, nah seperti ini. Jadi anak-anak, kalau yang melengkung melekat pada pinggirnya lingkaran busur, kalau juring adalah daerah yang terbentuk dari dua jari-jari. Ini namanya juring. Kalau jari-jari itu adalah garis dari titik pusat ke sampai di titik tepi lingkaran. Tali busur mengikat dua titik busur. Paham? Mudah kan? Tembereng terbentuk antara busur dan tali busur seperti ini. Tembereng. Nah, jadi anak-anak, daerah yang terbentuk antara tali busur dan busur disebut dengan tembereng. Nah, selanjutnya apotema. Apotema itu apa? Apotema itu terbentuk segitiga yang terbentuk antara tali busur dengan jari-jari. Atau titik pusat dengan garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur, maaf. Jadi apotemanya ada di sebelah sini anak-anak. Ini sifatnya tegak lurus dengan tali busur. Nah, ini disebut dengan apotema. Udah kan? Ingat diameter dari sini sampai sini, jari-jari separuh diameter. Daerah yang terbentuk dari dua jari-jari membentuk juring. Yang di pinggir seperti ini disebut busur. Daerah yang tali yang mengikat antara dua titik busur itu disebut tali busur. Nah, jarak atau tali atau garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur dengan tegak lurus disebut apotema. Mudah kan? Coba kalian pelajari atau kalian coba sendiri di rumah. Lalu hasilnya kirim ke Bu Age melalui gambar seperti ini ya. Ditunggu oleh Bu Age ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.